Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Fauzia dari kelas 1G, nomor induk mahasiswa 2005653. Di sini saya akan menjelaskan mengenai seni tari. Seni tari adalah cabang seni yang mengungkapkan keindahan, ekspresi, hingga makna tertentu melalui media gerak tubuh yang disusun dan diperagakan sedemikian rupa untuk memberikan penampilan dan pengalaman yang menyenangkan atau menumbuhkan horizon baru bagi penontonnya. Tari memiliki beberapa unsur, yakni gerak, ruang, waktu, serta tenaga. Gerak adalah unsur utama tari yang terjadi karena adanya suatu tenaga pada tubuh. Terdapat dua jenis gerak, yakni gerak nyata dan gerak maknawi. Gerak nyata adalah gerakan yang menirukan aktivitas sehari-hari, sementara gerak maknawi merupakan gerak yang mengandung makna. Lalu yang kedua ada ruang. Ruang dalam seni tari adalah tempat untuk bergerak yang secara harfiah merupakan pentas atau panggung untuk menari. Namun, tari juga mengenal ruang imajinatif yang tercipta melalui proses kreatif gerakan tari. Contohnya adalah bagaimana gerakan pantomim memberikan kesan terdapat kaca di sekitarnya, padahal sebenarnya tidak ada. Lalu yang ketiga ada waktu. Waktu dalam seni tari bergantung pada 3 aspek, yakni tempo, ritme, serta durasi. Tempo berarti cepat atau lambatnya gerakan. Ritme adalah panjang atau pendeknya ketukan, sedangkan durasi adalah lamanya penari dalam melakukan gerakan. Yang keempat ada tenaga. Tenaga dalam tari adalah kekuatan yang mengawali, mengendalikan, dan menghentikan gerak. Unsur pendukung. Tari memiliki beberapa unsur pendukung. Yang pertama yakni desain lantai atau pola lantai. Desain lantai atau pola lantai merupakan garis imajiner yang akan dilalui oleh penari. Pola lantai terbagi menjadi 2, yakni garis lurus dan melengkung. Garis lurus biasanya berupa V, T, segitiga, dan sebagainya. Sementara garis melengkung yakni lingkaran, gelombang, wave atau gelombang, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada desain musik. Desain musik tidak hanya sebagai pengiring tari, namun juga sebagai ilustrasi yang membantu menciptakan suasana dalam tari. Yang ketiga ada desain dramatis. Desain dramatis membantu penonton merasakan plot yang berubah dari awal hingga puncaknya. Lalu yang keempat ada tema. Tema merupakan ide pokok dalam tari. Misalnya, sebuah tarian memiliki tema cinta, perjuangan pahlawan, dan sebagainya. Kemudian yang kelima ada dinamika. Dinamika merupakan perubahan dalam tari karena adanya variasi. Lalu yang keenam ada tata rias, tata rambut, serta tata busana. Fungsi seni tari. Tari memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai sarana upacara, ritual dan adat, hiburan, serta pendidikan. Untuk seni sebagai sarana upacara, ritual, dan adat itu biasanya memiliki syarat-syarat tertentu, baik secara gerakan tarian atau syarat untuk menjadi penari dalam tarian ritual, upacara, dan adat. Lalu tari sebagai hiburan itu dia tidak memiliki syarat-syarat tertentu. Biasanya untuk fungsi sebagai hiburan itu digunakan sebagai pembuka sebuah acara, untuk pentas seni, dan lain sebagainya. Lalu konsep seni tari. Nilai keindahan seni tari yang merupakan bagian dari unsur dan konsep seni tari, yakni ada wiraga, wirama, wirasa, serta harmoni. Yang pertama wiraga. Wiraga merupakan ungkapan fisik dari awal hingga akhir menari. Kemampuan wiraga berarti hafal gerakan, teknik, serta ruang. Lalu yang kemudian ada wirasa. Wirasa berarti kemampuan penari untuk menghayati atau menjiwai tarian yang dibawakannya, seperti seolah-olah dia berada dalam situasi tarian tersebut. Misalnya tarian gembira, maka penarinya seperti benar-benar dalam keadaan gembira. Lalu ada wirama. Wirama yakni kepekaan penari terhadap irama musik yang mengiringi tarian. Kepekaan irama
akan membuat tarian dan irama menjadi lebih menyatu dalam setiap lingkup. Jadi tanpa wirama kita tidak dapat menikmati tarian dengan lebih enak gitu. Wirama itu keselarasan antara irama dengan gerakan. Nah, lalu yang terakhir ada harmoni. Harmoni merupakan kepaduan interrelasi secara keseluruhan penari terhadap tari yang dibawakannya. Lalu yang terakhir ada jenis tari. Jenis tari itu ada tari tradisional, modern, serta kontemporer. Tari tradisional adalah tari yang telah berkembang dari masa ke masa dengan waktu yang cukup lama di suatu daerah atau etnik tertentu sehingga memiliki nilai-nilai masa lampau yang dijaga turun-temurun. Seperti kita tahu, banyak sekali tari tradisional di Indonesia. Misalnya dari Padang ada tari piring, kemudian dari Jawa ada tari serimping 12, dari Jawa Barat ada tari lenggang nyai, dan masih banyak tarian tradisional lainnya di Indonesia. Lalu kemudian ada tari modern. Tari modern adalah seni tari yang sudah tidak terikat oleh aturan atau adat istiadat suatu daerah tertentu. Tari modern cenderung bebas dan meninggalkan berbagai tradisi menari untuk mengembangkan seni tari ke tahap yang lebih lanjut. Tidak melulu soal turun-temurun. Lalu yang terakhir ada kontemporer. Seni tari kontemporer adalah puncak pengembangan seni tari pada masa ini. Namun karena merupakan puncak pencarian pada konteks masa sekarang, bentuknya pun masih radikal. Terkadang banyak gerakan yang eksperimental dan masih belum bisa dipahami oleh masyarakat. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan singkat saya mengenai seni tari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.